Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tobi Lovers, balik lagi bersama kita di acara Tabir, tayang bincang perbendaharaan episode 6. Bersama saya Fadi dan rekan saya Mario. Kami di sini akan membahas mengenai salah satu aplikasi yang cukup familiar di satuan kerja. Tapi sebelumnya gimana nih kabarnya Mas Mario? Nah, kabar saya lumayan baik. Ya baik sih, walaupun ada abu ya, ada Ya, abu. walaupun cuaca sedang tidak baik-baik saja, tapi kita harus tetap baik. Siap. Nah, Mas Mario ini adalah pelaksana kepatuhan internal ya di KPP Entobelo ya, sekaligus menjabat sebagai CSO atau Customer Service Officer KPP Entobelo menggantikan CSO sebelumnya yang sudah mutasi ya, betul ya? Siap. Oke, mungkin langsung saja nih, karena kita udah penasaran sih apa itu aplikasinya. Jadi aplikasinya itu adalah DigiPay. Nah, mungkin satuan kerja ini sudah familiar dan sudah cukup mendengar apa itu DigiPay, tapi kita perlu lebih tahu lagi, lebih dalam lagi tentang DigiPay tersebut. Nah, saya akan tanya dulu nih, kalau dari pengertiannya DigiPay itu apa sih Mas Mario? Oke. Makasih ya Mas Fani. Jadi DigiPay 1 itu dia adalah aplikasi marketplace online ya yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan digunakan oleh satuan kerja itu untuk melakukan belanja online gitu. Jadi istilahnya kayak misal Shopee, Tokopedia tapi versi pemerintah gitu. Jadi kalau misalnya satuan kerja mau transaksi elektronik itu bisa melalui DigiPay ya gitu ya? Ya, mau beli barang lewat online, lewat DigiPay bisa. Oke. Nah, dalam penggunaan aplikasinya kan tentu ada beberapa pihak yang terlibat ya. Nah, kalau itu siapa saja nih yang terlibat di aplikasi itu? Oke, jadi untuk DigiPay sendiri, dia ada dua. Yang pertama dari sisi Satker atau satuan kerja. Jadi dari sisi satuan kerja itu, untuk dapat melakukan transaksi DigiPay, dia itu harus memiliki minimal ada 4 role user. Jadi yang pertama ada admin DigiPay, kedua ada pejabat pengadaan, baru ada pejabat pembuat komitmen, dan bendahara pengeluaran. Nah, untuk admin sendiri, yang admin DigiPay itu, dia boleh dirangkap, gitu. Boleh dirangkap oleh misalnya pejabat pengadaan sekaligus admin DigiPay boleh, gitu. Jadi, istilahnya minimalnya 3 orang lah. 3 orang itu yang paling penting, yaitu pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, dan bendahara pengeluaran. Kemudian, untuk admin Satker sendiri, dia itu mengajukan permohonannya itu harus ke KPPN ya, baru persetujuan KPPN, harus persetujuan KPPN. Sementara kalau untuk role user pejabat pengadaan, pejabat membuat komitmen, dan bendahara pengeluaran, itu persetujuannya itu boleh dari admin Satker yang bersangkutan. Itu dari sisi Satker. Kemudian dari sisi vendor, dia juga nanti harus ada akun DigiPay ya. Jadi sebagai vendornya untuk menerima transaksi DigiPay tadi dari Satker. Itu. Oh, jadi ada dua ya, dari sisi Satker sama dari sisi vendor. Ya, benar Kalau dari sekali. Satker itu ada 4, ada admin, pejabat pengadaan, PPK sama bendahara pengeluaran ya, sama dari vendornya itu sendiri. Siap. Oke, mungkin lanjut saja. Nah, kalau di DigiPay ini untuk membayar tagihan DigiPay itu bisa melalui apa saja Mas Mario? Oke, jadi untuk DigiPay itu kalau Bapak Ibu satuan kerja mau membeli lewat DigiPay ya, transaksi online lewat DigiPay itu bisa membayar pakai dua metode. Yang pertama itu ada CMS atau Cash Management System. Yang kedua itu ada kartu kredit pemerintah. Nah itu, kebetulan kalau di wilayah Tobelo sendiri sudah banyak satker yang menggunakan dua metode pembayaran ini. Oh, jadi karena saat kita sudah menggunakan dua metode itu, kalau mau DigiPay berarti bisa lebih mudah gitu juga ya? Ya, benar sekali. Nah, kalau kita lihat dari sisi vendor nih, keunggulan dari aplikasi ini tuh apa sih Mas Mario? Nah, keunggulan DigiPay ini kalau untuk vendor sendiri ya, jadi yang pertama itu mereka itu tidak dikenakan biaya pendaftaran, baru atau ada komisi atau biaya lainnya itu tidak, sama sekali tidak. Jadi mereka benar-benar gratis untuk mendaftar sebagai vendor di DigiPay. Termasuk mereka beroperasi sebagai vendor di DigiPay itu benar-benar gratis dari sisi vendor. Jadi tidak dipungut biaya apapun dari aplikasinya. Kemudian setelah itu, DigiPay ini juga dapat menjadi wadah bagi UMKM itu kalau mau mempromosikan produknya, khususnya itu agar dibeli oleh satuan kerja gitu. Jadi kan banyak ya satuan kerja di Indonesia. Nah itu kalau ada UMKM yang tertarik mau mempromosikan produknya itu bisa melalui DigiPay. Berarti lumayan ini ya, positif juga keunggulannya DigiPay ini ya, bisa mempromosikan UMKM, terus dari sisi vendornya juga tidak dipungut biaya pendaftaran Ya, gitu kan. benar sekali. Berarti lebih simpel dan lebih bermanfaat tentunya kan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya nih. Nah, jika jarak vendor sama satker ini jauh, apakah ada biaya kirim yang dikenakan gitu pada ininya?
Oke. Nah, untuk ongkos kirim sendiri, jadi dalam DigiPay itu, dia itu nanti setelah satuan kerja membeli produk, jadi akan memasukkan ke keranjang produk itu mau dibeli, dia itu nanti ada namanya proses nego. Nah, itu keunikan DigiPay. Jadi dalam proses nego ini, Satker itu selain menginput harga barang tadi, dia juga itu akan bisa menginput ongkos kirim dan biaya lainnya gitu. Jadi kalau misalnya jaraknya jauh dengan vendor, apakah bisa ditambahkan ongkos kirim? Jawabannya bisa. Jadi nanti pas proses nego itu tinggal ditambahkan berapa estimasi ongkos kirimnya, nanti otomatis akan masuk ke biaya pembelian produknya. Oh, berarti bisa dinegosiasikan dulu ya terkait Yap. biaya pengirimannya gitu ya. Siap. Baik, baik. Nah, kalau dalam pelaksanaan implementasi DigiPay ini tentu kan ada tantangan ya. Nah, tantangannya itu apa sih yang membuat DigiPay ini mungkin belum bisa optimal dimanfaatkan oleh satuan kerja gitu, Mas? Siap. Nah, kalau berkaca dari pengalaman kami ya di wilayah Tobelo, KPPN Tobelo ya. Jadi KPPN Tobelo itu ada 3 wilayah yang dibawahi. Yang pertama ada Halmahera Utara, baru ada Halmahera Timur, ada Pulau Morotai. Nah, pengalaman kami salah satu tantangan itu adalah jumlah vendor yang mendaftar DigiPay itu bisa dibilang masih sedikit ya kalau di wilayah kerja kami gitu. Jadi Satker agak kesulitan juga mau transaksi karena kan harus vendornya itu masih sedikit pilihannya gitu. Kemudian selain itu, mereka di sini juga itu banyak yang vendornya itu sudah terbiasa tuh transaksi tunai langsung gitu. Jadi kalau harus diubah caranya itu menjadi, jadi mereka mau dipromosikan untuk agar bisa mau daftar DigiPay ya, mau mendaftar DigiPay itu vendornya itu agak ini butuh effort lah gitu. Kemudian tantangannya tersendiri juga itu DigiPay itu dia pembayarannya itu untuk saat ini ya itu menunggu 2 hari gitu. Jadi kalau misalnya contohnya hari ini hari Selasa ya, Ya, hari Selasa. hari Selasa itu dilunasi, itu nanti masuk ke vendornya itu uangnya itu Kamis gitu, Kamis atau Jumat, jadi 2-3 hari. Nah itu kadang ada beberapa vendor yang butuh perputaran uang cepat, kurang tertarik lah itu. Kemudian tantangan untuk sekarang itu kan ada efisiensi anggaran ya. Jadi memang karena efisiensi anggaran itu ada beberapa satuan kerja yang mengurangi belanjanya gitu. Jadi terdampak juga ke DigiPay. Kebetulan DigiPay itu banyak sendiri belanjanya itu belanja ATK sih, belanja operasional kantor. Oh, berarti mungkin kalau secara umum nih dari Satker kan mungkin sudah terbiasa transaksi secara langsung, kemudian vendor yang terdaftar itu juga masih sedikit, jadi itu menjadi tantangan untuk implementasi DigiPay tersebut. Siap. Nah, untuk selanjutnya nih, DigiPay ini kan untuk belanja satuan kerja nih. Apakah ada interkoneksi dengan aplikasi Sakti yang selama ini kita kenal? Nah, untuk interkoneksi dengan aplikasi Sakti sekarang itu sudah ada ya. Jadi kalau pertama itu interkoneksinya itu kalau Bapak Ibu satuan kerja mau beli melalui DigiPay, nanti pas awal transaksi itu dia akan pilih COA. Jadi dia akan pilih akun dan COA-nya, kemudian itu akan langsung terkoneksi dengan Sakti. Jadi akan langsung dilihat kira-kira mereka mau belinya itu pakai anggaran yang mana gitu. Jadi ada langsung kelihatan. Kemudian itu tadi kan pas awal transaksi. Nah, setelah pembayaran dia juga nanti akan bisa kirim data ke Sakti gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu satuan kerja itu yang membeli melalui DigiPay itu nggak perlu input lagi tuh invoice-nya, input manual invoice-nya dari DigiPay ke Sakti. Tapi dia bisa ada interkoneksi langsung masuk ke modul komitmen untuk direkam sehingga output akhirnya itu bisa jadi SPBY. Berarti sebenarnya bisa lebih memudahkan satuan kerja ya, karena kita nggak perlu input manual lagi, sudah terinterkoneksi dengan Sakti begitu ya? Ya benar. Jadi sebenarnya kalau dari sisi satuan kerja itu kalau dengan adanya interkoneksi ini sangat memudahkan lah mereka untuk mencatatkan belanja DigiPay. Nah, kalau kita lihat nih di KPPN Tobelo sendiri, itu sudah ada berapa satker yang melakukan transaksi DigiPay, Mas? Nah, jadi untuk total satker yang transaksi DigiPay sampai dengan saat ini ya, dengan saat ini itu sudah ada 14 satuan kerja dari 63 satuan kerja. Jadi kalau di KPPN Tobelo sendiri masih satuan kerjanya masih bisa bilang sedikit ya, di bawah 50% tuh yang bertransaksi DigiPay. Makanya kami mendorong ya satuan kerja di wilayah KPPN Tobelo untuk bisa menggunakan DigiPay, karena sebenarnya DigiPay ini manfaatnya juga itu ke satkernya juga itu. Jadi mereka transaksinya itu lebih transparan dengan lebih mudah lah, mempermudah transaksinya itu.
Jadi sudah ada 14 satker ya, Ya, saat ini 14. sudah melakukan transaksi. Nah itu kan kalau dari persentase mungkin masih 25%-an lah ya sepertinya. Iya, masih sangat Nah dikit. itu bagaimana sih strategi dari Kabupaten Tobiru untuk meningkatkan implementasi dari DigiPay ini Mas? Oke, untuk strategi, yaitu pertama kami itu rutin melakukan pendampingan ya, baik kepada satker maupun kepada calon vendor. Jadi kepada satker itu biasanya kalau ada satker yang ingin bertransaksi di GPay, kemudian mereka mungkin bingung caranya atau mereka bingung prosedurnya, itu kami biasa dampingi langsung. Jadi biasa melalui Zoom, kami bisa dampingi gitu. Kemudian untuk calon vendor sendiri, biasanya kalau ada vendor yang tertarik untuk daftar di DigiPay, nah itu kami bisa bantu dampingi juga untuk mereka pendaftaran di DigiPay. Kemudian dalam pendampingan tersebut tadi, itu biasanya kami juga menguraikan berbagai manfaat jika mereka menggunakan DigiPay supaya mereka lebih tertarik gitu. Selain itu kami juga ada sosialisasi rutin sih. Jadi tiap triwulan kami ada sosialisasi rutin untuk mendorong satuan kerja di wilayah kami ya, mitra kerja kami untuk mengimplementasikan DigiPay. Jadi dari Kabupaten Tobiru itu sudah memberikan fasilitas ya Iya, untuk benar. satuan kerja maupun vendor yang ingin mendaftar dan menggunakan DigiPay. Iya. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan nih kepada satuan kerja yang mungkin saat ini masih belum menggunakan DigiPay. Ada pesan-pesan khusus mungkin? Baik. Untuk pesan kami kepada satuan kerja, bukan hanya mitra kerja kami ya, tapi satuan kerja juga seluruh Indonesia. Jadi jangan ragu untuk menggunakan DigiPay karena DigiPay itu sebenarnya sangat-sangat bermanfaat ya. Jadi untuk transparansi, untuk mempermudah, pokoknya satker itu sangat-sangat akan terbantu kalau mereka menggunakan DigiPay gitu. Kemudian untuk vendor jangan ragu untuk mendaftar di DigiPay karena dengan kalian para vendor kalau mau daftar di DigiPay itu, maka kalian sekaligus mempromosikan produk-produk kalian agar bisa dibeli oleh satuan kerja secara luas di Indonesia. Baik. Nah, itu dia tadi diskusi kita dengan Mas Mario terkait dengan DigiPay atau Digital Payment yang merupakan salah satu aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Keuangan ya terkait dengan transaksi digital atau transaksi elektronik. Nah, mungkin podcast kali ini harus berakhir sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.